Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Shalom, salam sejahtera untuk seluruh sahabat Nawang Wulan ya. Mulai saat ini namanya saya ganti Nawang Wulan biar lebih relate ya, lebih enak gitu. Karena sebelumnya namanya Dapur Jawa, saya rasa mungkin sebelum subscriber saya naik pesat, amin ya. Sebelum mungkin subscribernya ratusan ribu yang banyak, mumpung belum nih ya, jadi saya ganti. Semoga nama ini bisa menjadi lebih berkah, karena selama ini saya menyandang nama ini dari kecil dan alhamdulillah berkah dan banyak membawa hal-hal yang luar biasa di dalam hidup saya. Jadi mohon doanya biar saya juga selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kekuatan untuk rutin ya. Selama ini 5 bulan ini saya off itu bukan karena apa, alhamdulillah saya sehat, tidak terjadi apa-apa sama saya. Saya lagi mengatur waktu, manajemen waktunya saya rubah. Jadi saya itu kebiasaan begadang, jadi kalau malam nggak bisa tidur, sedangkan pagi saya harus ngurus anak-anak saya. Jadi di sini ada kayak salah gitu loh, salah penempatan waktu. Jadi kalau kerja selalu malam, jadi nata ulang, memanage ulang biar semuanya tercover dengan baik, biar balance antara kerjaan, juga kewajiban saya sebagai seorang ibu, juga seorang istri. Jadi harus balance, jadi biar berjalannya tuh enak, nggak ada ketimpangan. Jadi akhirnya alhamdulillah lumayan lama ya, bukan 5 bulan ya, sudah hampir 7 ya. Ini saya mungkin nggak upload ya, 7 bulan saya bener-bener kayak lagi mengatur banget. Dan alhamdulillah semoga mulai bulan Agustus ini sampai seterusnya saya selalu ada untuk kalian setiap bulan. Oke, akan saya bacakan untuk Aries. Semoga zodiak Aries di sini selalu diberikan kemudahan, diberikan rezeki yang luar biasa, selalu diberikan kemampuan untuk menghadapi ujian-ujian kalian ya, dan selalu menjadi hamba yang baik ya. Oke, saya akan bacakan general reading untuk Aries. General reading untuk bulan Agustus ya untuk Aries. Oke. Kartu pertama di sini ada Justice. Di sini di bulan ini sepertinya ada sesuatu yang lagi kamu terima. Ada sebab akibat yang terjadi pada kehidupan kamu, dan bulan ini tuh ada akibat, ada yang ibarat kata buah yang kamu terima. Nah, tergantung nih. Selama ini Aries yang memang tanamannya baik, bulan ini berarti kamu akan mendapat sesuatu yang baik. Tetapi kalau selama ini memang Aries lagi ada di jalan yang salah, mungkin yang masih belum menemukan jalan dalam, jadi ada hal-hal yang memang masih dirimu masih melakukan hal-hal yang mungkin ya sesuatu yang mungkin mengurangi value-value kamu, mengurangi nilai-nilai kehidupan kamu, sehingga bulan ini mungkin tampaknya Aries mendapatkan juga efek dari pilihan itu. Jadi intinya bulan ini adalah ada sesuatu hal yang kamu harus siap dengan akibat yang mungkin kamu lakukan di masa-masa lalu. Jadi ada sesuatu yang terjadi, ada sebuah karma yang akan turun di Aries sesuai dengan perbuatan kamu ya. Jadi apapun itu kamu harus sadar betul bahwa yang terjadi ini tidak mungkin tanpa sebab. Terjadi masalah ini karena mungkin Tuhan ingin mengingatkan kamu. Tuhan masih sayang dengan Aries. Aries harus memperbaiki diri. Banyak hal yang mungkin Aries harus melek gitu ya, harus benar-benar melihat lebih dalam lagi dirinya. Kenapa terjadi seperti ini? Kenapa masih seperti ini? Gitu ya. Kita lihat lagi, di sini ada Three of Cups. Tapi sepertinya sebagian dari Aries ini akan mendapat karma baik. Kalau itu tadi kan saya ceritakan ada sebagian mungkin ada pokoknya ada sesuatu yang dia tuai, tapi kebanyakan Aries ada karma baik yang dia dapat di bulan ini, di bulan Agustus ya. Di sini ada Three of Cups. Three of Cups, 3 piala ini menandakan kebahagiaan. Ada hal yang membuat Aries sangat bahagia. Ada hal yang ibarat kata ada kayak perayaan yang akan dia lakukan untuk mungkin
merayakan sesuatu yang selama ini Aries lagi mengusahakan atau berjuang secara luar biasa. Akhirnya effortnya yang luar biasa itu menghasilkan sesuatu di bulan ini. Bulan ini kayaknya tampaknya ada hal yang sangat baik ya. Dikuatkan lagi dengan The Sun. Hal yang baik, ada kesuksesan, ada sesuatu yang sudah terbuka, yang selama ini mungkin tertutup, yang mungkin rezekinya Aries selama ini lagi seret-seret nih, misal bulan Januari sampai bulan Juli ya, ada sesuatu yang mungkin kurang baik di rezekinya, ternyata di bulan Agustus ini mulai nih, the door is open, jadi sudah terbuka, sudah mulai kayak terbuka lebar, pintu-pintu kesuksesan, pintu-pintu kemudahan, jadi bulan dimana menuai karma baik ya. Dan di sini ada the strength. Nah, di sini yang perlu diingatkan adalah Aries harus bisa mengontrol dirinya, mengontrol emosinya. Maksudnya gini, pada saat jangan sampai kamu sombong lah, jangan bisa mengontrol dirinya untuk tetap di dalam memanajemen dengan baik. Tetap humble walaupun kamu sukses, tetap humble walaupun kamu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ya, dan apa ya, intinya jangan sampai jangan sampai kamu akhirnya lupa, jangan sampai menjadi seseorang yang lupa bahwa nyampe ke sini itu kamu juga penuh dengan perjuangan karena rendah hati kamu, karena effort kamu, karena kebaikan kamu. Dan pada saat kamu sudah di atas, jangan lupa bahwa berbuat baik itu yang akan mempertahankan posisi kamu ini. Jadi kebaikan itu, kerendahan hati itu yang akan mempertahankan kesuksesan kamu. Jangan menjadi sosok yang sombong. Nah, tetapi sepertinya memang bulan Agustus ini banyak sekali masalah yang bisa terselesaikan. Di sini banyak sekali hal yang terwujud ya. Di sini ada The Magician, banyak hal yang terwujud di bulan Agustus untuk Aries. Saya melihat auranya juga lumayan seneng, rizkinya bagus, dikuatkan lagi ada di Empress. Lagi bener-bener banyak hal yang terjadi itu secara alami tuh, hal-hal yang kayak semesta tuh lagi kayak menghujani kamu dengan banyak berkah. Semesta lagi menghujani kamu dengan banyak hal yang baik. Oke, selanjutnya bagaimanakah untuk karir Aries ya? Kita lihat karir Aries. Jadi karir ini nggak selalu yang kerjaan kantoran, yang kerja di pasar, jualan di pasar itu juga karir ya. Yang wira swasta. Jadi intinya ini adalah usaha kalian, bagaimana pekerjaan kalian. Di sini ada responsibilities. Kayaknya banyak sekali tanggung jawab yang bertambah yang dirasakan Aries. Jadi mungkin bisa jadi gini, usahanya semakin besar nih. Atau ada yang naik jabatan. Jadi bulan Agustus dia bertambahlah responsibilities-nya, bebannya itu, beban tanggung jawabnya tambah. Makanya di situ tadi saya ingatkan bahwa harus tetap rendah hati, keep calm, dan nggak boleh sombong, harus benar-benar ingat biar bertahan posisinya. Jadi di sini untuk karir besar, dan di sini ada deadline, benar-benar sibuk karena ada banyak sekali yang harus diselesaikan di bulan Agustus. Pekerjaan yang harus diselesaikan tuh banyak sekali. Dan yang entrepreneur kayaknya juga ada seseorang nih yang berusaha untuk merambah, yang sudah punya kerjaan nih, dia jadi karyawan tetap, mungkin akhirnya dia merambah di usaha baru. Dan kayaknya Aries ini juga memulai usahanya, mulai ada terbuka usahanya juga. Jadi kayaknya memang lagi bagus-bagusnya untuk karir kamu, lagi melejit-melejitnya di bulan Agustus ini. Banyak hal yang terbuka, banyak yang hal baik tentang pekerjaan, tetapi tanggung jawab yang juga diselesaikan juga cukup luar biasa. Jadi cukup sibuk, bulan ini cukup sibuk, cukup padat, dan cukup hektik banget untuk Aries ini ya. Kita lihat juga, jadi kalau sibuk jangan lupa jaga kesehatannya ya, jangan lupa juga harus bisa membagi waktu dengan keluarga. Bagaimanakah untuk keuangan? Kita lihat ya, untuk keuangan dari Aries. Ups, jumping card ya. Di sini ada Ten of Coins. Wow, banyak berita gembira yang datang untuk Aries. Di sini ada Page of Swords reverse. Apa ya? Jadi di sini uang kamu lagi bagus, rezeki kamu lagi gede, kamu lagi diberondong rezeki. Dan ada Page of Swords ya, bisa dibilang bahwa jangan sampai kamu salah dalam membelanjakan keuangan kamu. Jadi kamu jangan boros-boros
ya. Pada saat income kamu lagi gede atau lagi rezeki yang gede, tapi jangan lupa diri. Kamu harus tetap ingat pada saat kamu lagi prihatin nih, kamu lagi nggak ada uang gimana. Jadi di sini di bulan ini walaupun income kamu lebih gede, tetapi kamu harus bisa kayak uang ini harus dibicarakan mau buat apa. Jadi harus diputuskan untuk apa. Jangan sampai salah mengeluarkan, membelanjakan uang, karena ini kayaknya akan ada sesuatu sehingga si Aries ini rentan sekali dengan boros. Pada saat rezeki ini belanja lupa. Akhirnya sedih lagi, yang harusnya si Agustus ini kamu income rezekinya bagus, akhirnya tidak membawa kebahagiaan, malah membawa penderitaan karena kamu terlalu belanjanya mungkin over. Kamu kurang bisa mengatur keuangan dengan baik. Jadi belajar mulai sekarang kamu harus bisa menahan diri untuk belanja yang tidak penting untuk bulan ini. Kalau kamu nanti udah over uangnya, udah bisa belanja banyak, bisa ada waktunya itu. Jadi tapi bulan ini memang kamu harus pinter-pinter biar kamu nggak menderita, biar kamu nggak sedih lagi karena uang datangnya susah payah kita nyarinya, sehari udah habis. Sedih dong, nggak jadi bahagia. Nah ini ya harus perlu ditekankan lagi untuk lebih hati-hati dalam memanage keuangan kalian karena rezekinya lagi bagus gitu ya. Apalagi ya sekarang pesan semesta ya, kita lihat pesan semesta. Ada stop focusing on time frames ya. Dari sini ada stop focusing on time frames. Ada sesuatu yang sebenarnya si Aries ini lagi kayak apa ya, bener-bener orang itu bisa jadi saklek dengan deadline gitu. Misalnya gini, oh harusnya aku sudah punya ini gitu ya, udah umur sekian tapi aku belum punya mobil. Ini contoh example. Teman-temanku udah punya ini. Nah di sini kenapa diingatkan jangan gitu, karena waktunya orang itu berbeda-beda. Ada hal-hal yang memang lagi semesta tuh lagi ingin ngasih tuh sesuai dengan kebutuhan kita, dan semua hal yang ada sama kita itu sebenarnya metode dari penyelamatan. Tuhan menyelamatkan kita. Kadang kita belum buru-buru, belum dikasih sesuatu yang kita inginkan karena memang kita belum mampu untuk itu. Jadi harus sadar betul untuk itu tadi. Lagi-lagi ya, kita lihat lagi. Di sini ada courage, jadi overcoming. Jadi ada kontrol. Menurutku ini lebih ke kontrol ya untuk si Aries ini. Mengontrol diri, mengontrol ambisi. Jadi ada hal-hal kenapa pada saat kamu berambisi dengan sesuatu tapi melakukan di situ tidak sesuai dengan harapan kamu. Kenapa gitu ya? Berarti ada sesuatu yang bisa dibilang gini, satu, mungkin Tuhan masih menunda karena memang kamu belum siap. Dua, bisa dibilang mungkin ada sesuatu yang masih kamu harus perjuangkan gitu ya. Jadi intinya itu, atau tidak mengizinkan, Tuhan tidak mengizinkan kamu di tempat itu karena ini adalah tempat yang tidak ibarat kata hal yang kamu inginkan itu tidak baik untuk kamu. Hal yang kamu inginkan itu malah akan menjerumuskan kamu ke sesuatu hal yang lebih tidak baik lagi. Terkadang hal-hal yang kita inginkan, ambisi-ambisi yang mungkin kita kita sematkan di dalam diri kita, itu menjadi sebuah impian. Boleh kita bermimpi, tapi kalau kita sudah melakukan itu dan many times, berulang kali, mungkin ternyata kamu dalam menggapai mimpi itu ada hal-hal yang ternyata kok kayaknya sama Tuhan nggak boleh di situ. Misalnya kamu jadi penyanyi tapi pengen jadi penyanyi, tetapi pada saat di perjalanan kamu malah sama Tuhan dijadikan koki. Berusaha lagi jadi penyanyi, diarahkan lagi jadi koki. Udah berjuang nih, udah latihan nyanyi, udah ini bikin ini, tapi ternyata ujuk-ujuknya sama Tuhan ditaruh di sesuatu yang berhubungan dengan masakan. Ini contoh. Hidup tuh terkadang seperti itu. Jadi mungkin mulai acceptance ya, kamu harus bisa menerima, mulai ada penerimaan diri untuk kehidupan kamu, untuk takdir kamu, bahwa saat ini Tuhan ngasih yang terbaik untuk kamu. Ya, jadi jangan terlalu melihat orang lain untuk menjadi patokan, karena sejatinya semuanya fata morgana, tidak seperti yang terlihat itu ya. Jadi kelihatannya sukses, kelihatannya happy, tidak perlu. Semua menghadapi ujian masing-masing dengan kapasitas masing-masing. Bagaimana dengan asmara ya? Kita lihat asmara. Oke, kita lihat asmara yang single. Asmara yang single untuk Aries, di sini ada Queen of Coins ya. Ada Queen of Coins.
ada the chariot. Saat ini kamu lagi harus bisa mengontrol, atau itu tadi ya, lagi-lagi sesuatu yang memang kamu harus bisa memisahkan. Saat ini yang kamu fokuskan adalah masih bagaimana mematangkan diri atau menyukseskan diri. Saat ini si Aries yang single tuh lagi kayak fokus dengan sesuatu, jadi tidak sempat mungkin untuk memikirkan cinta. Sebenarnya dia juga ingin, tapi kayaknya saat ini dia lagi fokus dengan masa depan dia, fokus dengan yang dia lakukan, dan masih banyak sekali yang mesti dilakukan untuk hidupnya, sehingga kayak untuk memikirkan cinta itu kayak tidak ada waktu gitu. Maksudnya bukan tidak, kayak nggak sempat, masih belum ada kesempatan untuk itu, dan memang masih banyak sekali dan yang harus ditanggung, banyak sekali beban kehidupan yang harus dia tanggung, sehingga saat ini dia lebih fokus pada karirnya, atau mungkin sekolahnya, atau mungkin sesuatu yang lagi dia kerjakan, intinya untuk masa depan dia. Bagaimana dengan yang berpasangan ya, yang berpacaran? Kita lihat. Di sini ada Five of Wands ya. Ada Seven of Cups, ada The Hangman. Hubungan kalian lagi tidak baik-baik saja, bisa dibilang lagi kayak nggak tahu kemana gitu ya. Udah hubungan lama tapi kayak nggak ada tujuan, bisa dibilang gantung. Dan memang si Aries ini juga berusaha untuk fight, berusaha untuk mempertahankan mati-matian, tapi kok capek gitu ya. Di sini dirasa bahwa ada titik di mana kamu sudah banyak sekali pengorbanan, banyak sekali perjuangan yang dilakukan Aries, tetapi jatuh-jatuhnya malah kamu dikhianati. Jadi kayaknya harapan-harapan kamu sama pasangan kamu, sama pacar kamu, sama cowok sama cewek kamu tuh kayaknya harapan kosong. Tidak ada yang bisa diperjuangkan, tidak ada yang bisa dipertahankan lagi. Sepertinya itu. Jadi di sini ada ada konflik di antara kalian ya, lagi ada mungkin sesuatu yang mesti dibicarakan. Jadi kalian juga harus bisa sportif masing-masing. Kalau memang sudah tidak mampu, lebih baik mungkin dibicarakan lagi ya, daripada saling menyakiti malah membawa energi negatif terhadap kalian berdua. Sedangkan bagaimana yang menikah? Kita yang married ya, kita lihat. Di sini ada Seven of Coin reverse ya. Dan di sini ada Temperance. Dan di sini ada The Hermit. Yang menikah di sini ya, yang menikah lagi kayak mengalami situasi yang benar-benar ada di titik capek atau lelah untuk memperjuangkan. Jadi ada hal-hal dimana kayak kurang keseimbangan antara kalian berdua. Suami istri ini di Aries ini, entah suaminya Aries atau istrinya kayak bingung mengimbangi pasangannya, intinya lagi kayak berat, lagi kayak dijalanin aja walaupun rasanya kayak berat, rasanya nggak nyaman, rasanya kurang happy, rasanya kurang di dalam pasangan tuh kayak ibarat kata take and give-nya kamu ngerasain kayak simbiosis mutualismenya kurang, seperti itu. Jadi ada hal-hal di mana butuh diselesaikan sih sebenarnya. Si Aries juga harus sportif sih, bahwa dia juga mungkin belum bisa menjadi suami yang baik atau istri yang baik. Jangan terlalu juga menuntut terhadap pasangannya di sini ya. Jadi di sini memang ada hal-hal yang masih kayak pencarian di dalam pernikahannya. Sudah lama menikah tetapi kayak masih terkadang masih ada ujian-ujian menemukan titik temu di antara kalian berdua, itu kesulitan. Jadi benar-benar mengalami situasi bahwa ada ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di pernikahan Aries di sini. Yang mungkin saat ini adalah masih ujian keluarga dari Aries. Ketimpangannya luar biasa, dan tapi Aries masih bertahan, masih berusaha bertahan. Ya memang Aries harus bertanggung jawab dengan pilihannya, bertanggung jawab ya dengan hidupnya. Ya tidak boleh lari. Ya, nggak boleh tiba-tiba nggak cocok sama pasangan ditinggalkan terus seenaknya saja, nggak bisa. Itu namanya kamu orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai seperti itu. Jadi kamu harus bertanggung jawab, apapun pasangan kamu harus bisa menjadi sosok pasangan yang tetap baik, even pasangan kamu kurang baik.
ya. Kenapa? Kamu hidup sendiri-sendiri, apa yang kamu lakukan juga akan kembali pada dirimu sendiri. Apa ya? Mungkin dengan kamu menjadi baik akan memberikan contoh terhadap pasangan kamu juga, bahwa kamu tuh bisa sukses, berhasil, tetap amanah walaupun chaos and konflik di dalam keluarga luar biasa. Ini di sini kayaknya itu ya ujian dari Aries. Nah, kesehatan untuk Aries. Kalau kesehatan untuk Aries di sini, Aries tuh lebih mungkin kurang air putih, kurang olahraga, dan sebenarnya cukup stres, badannya cukup stres, cukup capek, cukup letih, banyak sekali yang terjadi gitu, banyak sekali yang terjadi dan bikin banyak sekali hal-hal yang harus diselesaikan, pekerjaan banyak sekali, bener-bener kamu kayak istirahat gak sempat. Jadi bulan ini bener-bener sibuk si Aries, jadi harus bener kalau ada waktu tidur, jangan dibuat melek, dibuat begadang, nanti malah sakit semua. Jadi intinya harus disempatkan untuk istirahat biar kamu tidak semakin sakit semua. Karena badan kamu capek, kamu butuh mungkin air putih, makan juga harus yang teratur. Ya di sini sebenarnya ini lebih ke kamu terlalu sibuk dan capek, banyak capek lah. Kayak pegel-pegel terus gitu badannya, dan bisa dibilang mungkin karena juga lagi-lagi harus memang olahraga itu harus ada setiap hari walaupun hanya beberapa menit, misalnya 15 menit lah minimal, biar kita tuh bisa fresh di sehari itu. Karena kalau oksigen lancar juga semuanya enak, nggak pegel-pegel gitu. Intinya biasanya pegel-pegel memang oksigen dalam tubuh kita kurang lancar gitu loh. Jadi harus itu ya, kalau bisa memang rasa pegel-pegel, mungkin harus yoga, harus stretching, seperti itu ya. Intinya hati-hati sering pusing mungkin kamu gulanya rendah, kamu kurang gula, bisa jadi kayak kamu sering pusing juga. Warna yang baik warna putih sama hitam, bagus untuk Aries. Warna gold, kuning bagus, coklat bagus. Jangan pakai warna hijau sama red sama merah, yaitu ada energi negatif yang bisa membawa energi negatif ke kamu sehingga mempengaruhi mood kamu. Dan apalagi ya, tanggal yang baik untuk kamu. Kalau untuk Aries bulan Agustus adalah aku lihat tanggal 8, tanggal 13 sama tanggal 28. Semoga ini bisa bermanfaat untuk sahabat Nawawulan ya, dan semoga kalian semua diberikan kemudahan, kebaikan dan keberuntungan selalu menaungi kalian. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.